kami dari kelompok 4 dari 21 akuntansi 4 dengan saya Nur Aminah. Saya Iza Sholistri. Saya Perawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai audit pengendalian internal dari usaha Dede Laundry Express. Objek penelitian pada pengendalian internal ini dilakukan pada usaha layanan jasa Dede Laundry Express, yang merupakan sebuah usaha laundry cepat selesai yang berlokasi di Jalan Peradaban Kampus Universitas Bangka Belitung. Dede Laundry Express mulai beroperasional pada tanggal 1 November tahun 2023. Pada proses penelitian Dede Laundry Express, kami mengambil metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengendalian internal yang kami gunakan adalah metode COSO. Mari kita simak bersama hasil dari diskusi kami mengenai pengendalian internal pada usaha Dede Laundry Express. Analisis terhadap lingkungan pengendalian. Berdasarkan hasil pada usaha Dede Laundry Express memiliki struktur karyawan yang ramping, di mana jumlah karyawan adalah sebanyak 2 orang. Sebagai catatan, perusahaan tidak memiliki struktur organisasi maupun deskripsi pekerjaan tertulis, tetapi setiap karyawan telah memiliki tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Dalam pelaksanaannya, karyawan menjalankan tugas bersama-sama. Ketika salah satu karyawan sedang mengerjakan tanggung jawab untuk melakukan tugas mencuci pakaian dan karyawan satunya lagi bertugas untuk menerima pakaian, pelanggan datang dan memproses ke dalam aplikasi khusus. Sebaliknya begitu dengan sistem saling menutupi. Ketika salah satu karyawan sedang mengerjakan tugasnya, maka karyawan yang sedang tidak sibuk membantu untuk melayani. Dari struktur perusahaan saat ini juga diketahui bahwa dapat menimbulkan kelemahan pada pengendalian internal perusahaan jika karyawan tersebut berhalangan bekerja. Dede Laundry Express menggunakan sebuah sistem aplikasi, yaitu aplikasi kasir Smart Link yang dikembangkan oleh sebuah IT developer, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak yang mengoperasikan sistem tidak sama dengan pihak yang mendesain sistem. Ini adalah tampilan dari meja penerimaan barang masuk yang di atasnya ada timbangan digital beserta keranjang, daftar harga layanan, kalkulator, printer thermal, handphone, barcode kris, dan buku pencatatan. Analisis terhadap risiko. Risiko yang dihadapi antara lain adalah kendala jaringan internet ketika menggunakan aplikasi kasir Smart Link yang merupakan aplikasi online dengan penggunaan jaringan internet menerus, karena semua kegiatan operasional yang terjadi di Dede Laundry Express dilakukan dengan aplikasi tersebut. Ketika terjadinya cuaca buruk atau pemadaman listrik, maka kemungkinan sinyal jaringan internet mengalami kendala yang membuat aktivitas pencatatan atau tracking proses pakaian pelanggan menjadi terbatas. Dede Laundry Express melakukan pengendalian dengan cara menggunakan provider jaringan Telkomsel berupa Telkomsel Halo yang merupakan layanan pasca bayar yang dapat digunakan setiap saat dan memiliki layanan tanpa batas atau unlimited dalam mengakses jaringan internet dan lainnya. Risiko lainnya terdapat pada jumlah karyawan yang bekerja di Dede Laundry Express yang hanya berjumlah 2 orang saja, di mana dengan jumlah karyawan yang sedikit membuat pekerjaan menjadi membutuhkan waktu lebih banyak, ataupun ketika salah satu karyawan sakit atau berhalangan hadir untuk bekerja, maka hanya ada 1 karyawan saja yang bekerja pada hari itu dan membuat pekerjaan menumpuk pada hari itu. Para karyawan harus bisa multifungsi ketika bekerja dan membuat tuntutan kerja menjadi lebih tinggi. Setiap pakaian pelanggan yang datang, maka para karyawan akan memeriksa dan membersihkan noda yang susah hilang satu persatu, dan setiap satu paket pakaian pelanggan akan masuk dalam satu mesin cuci. Analisis terhadap aktivitas pengendalian. Di dalam Dede Laundry Express tidak dapat melakukan pengendalian dengan baik karena karyawan yang mengerjakan tugas sekaligus. Pada pengendalian internal perusahaan terjadi rangka pekerjaan operasional dan pencatatan atau administrasi. Pencatatan laporan dilakukan secara teratur dan sistematis di dalam aplikasi kasir Smart Link agar memudahkan proses pengecekan ulang saat terjadi masalah.
Tetapi perusahaan masih belum memiliki standar operasional, prosedur yang tertulis, tetapi sejauh ini menurut pemilik dari DD Laundry Express, karyawan mereka bekerja berdasarkan arahan dan pengalaman karyawan. Untuk kebijakan manajemen lainnya seperti daftar harga layanan pada DD Laundry Express yang sudah ditetapkan oleh pemilik dan telah tercetak dan dipajang menggunakan stand plastik kecil di atas meja penerimaan ketika pakaian datang dari pelanggan. DD Laundry Express menggunakan pencatatan manual di buku dan menggunakan aplikasi kasir SmartLink. Pencatatan manual dilakukan ketika penerimaan pakaian pelanggan masuk dan pengambilan kembali pakaian yang sudah selesai oleh pelanggan, dan pencatatan dilakukan secara manual terlebih dahulu dan di akhir baru memasukkannya ke dalam aplikasi. DD Laundry Express tidak memiliki standar operasional prosedur SOP yang tertulis sehingga penulis melakukan wawancara dengan karyawan. Terkait dari wawancara tersebut, diperoleh informasi tentang prosedur untuk mencatat pesanan penjualan secara tepat dan akurat, prosedur untuk memverifikasi layanan yang dipilih, prosedur untuk menyelesaikan layanan sesuai tanggal yang disepakati, prosedur untuk menagih pembayaran secara tepat waktu dan akurat, serta prosedur untuk mengamankan persediaan dan kas perusahaan. Kebijakan manajemen ditetapkan oleh owner DD Laundry Express. Kebijakan ini disosialisasikan kepada karyawan dalam bentuk lisan, dan tidak adanya kebijakan secara tertulis. Ini adalah rak yang berisikan pakaian pelanggan yang sudah dicuci, dan biasanya para pelanggan akan menerima pesan WhatsApp pemberitahuan bahwa pakaian mereka sudah siap diambil kembali. Analisis terhadap informasi dan komunikasi. Dokumen yang digunakan untuk mencatat maupun menagih kepada pelanggan berupa invoice digital yang dikirimkan melalui aplikasi. Komunikasi WhatsApp yang dimana pelanggan sudah dimintai nomor telepon agar bisa dari pihak DD Laundry Express mengirimkan informasi jika pakaian pelanggan sudah bisa diambil. Semua pencatatan modal, pemasukan, pengeluaran, absen karyawan, metode pembayaran, jumlah pelanggan per hari dan yang lainnya tercatat secara aplikasi kasir SmartLink, dan kadangkala melakukan pencatatan secara manual di buku polio. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses operasional DD Laundry Express yang sudah tercatat sistematis melalui aplikasi menghasilkan laporan pengeluaran dan pemasukan, laporan jurnal, laporan laba rugi, laporan buku besar, laporan neraca, laporan setoran, outlet, laporan transfer kas, laporan pelanggan, dan pengaturan nota pelanggan. Harga layanan yang diberikan atau ditampilkan oleh DD Laundry Express sudah sangat jelas dipajang di depan meja penerima, dan ketika pihak DD Laundry Express pun akan menginput layanan ke aplikasi yang sudah bisa terkoneksi dengan nomor WhatsApp pelanggan. Ini adalah daftar layanan harga pada usaha DD Laundry Express yang sudah dipajang di depan meja penerimaan barang. Analisis terhadap pemantauan untuk kegiatan backup data dan pelaporan keuangan sistem operasional yang digunakan pada aplikasi kasir SmartLink hanya dapat diakses oleh pemilik, dan karyawan hanya bisa mengakses kegiatan menginput harga layanan setiap pelanggan dan laporan per hari saja. Demi keamanan dan mengantisipasi adanya kegiatan kecurangan oleh karyawan, maka sistem aplikasi kasir SmartLink didesain dengan baik dan dapat dipantau terus oleh pemilik dari jauh. DD Laundry Express juga memasang kamera CCTV di bagian dalam ruko dan luar ruko, tepatnya ada 2 di depan ruko sebelah kanan dan kiri, 1 di bagian dalam ruko, dan 1 lagi ruangan belakang atau gudang. Di dalam gudang terdapat kamera CCTV karena pemilik menganggap pintu masuk menuju gudang selain dari bagian depan ruangan bisa melalui pintu belakang ruangan depan di mana terdapat aktivitas penerimaan barang atau pakaian pelanggan datang. Ini adalah gambaran situasi pada usaha DD Laundry Express. Terlihat semua mesin cuci sedang bekerja dan terdapat CCTV yang ada di dalam yang dapat memantau kondisi di tempat usaha. Dari 5 analisis pengendalian internal yang telah kami lakukan pada usaha DD Laundry Express, kami akan memberikan beberapa masukan ataupun saran sebagai berikut. Penambahan karyawan untuk meringankan pekerjaan. Penambahan gaji atau pemberian bonus pada karyawan.
Sebelumnya yang hanya berjumlah 2 orang saja tetapi sudah berpengalaman pada layanan jasa laundry. Penambahan sop tertulis pada tempat usaha agar terlihat lebih rapi dan tersusun sesuai dengan sop yang ada, walaupun memiliki karyawan yang sudah berpengalaman di bidangnya. Tetap saja untuk menghindari kelalaian karyawan, perlu adanya pengadaan generator setrum atau genset pada tempat usaha untuk mengantisipasi adanya pemadaman listrik yang akan membuat pelayanan pada Dede Laundry Express mengalami hambatan. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.